Halo Sobat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Kali ini saya ada di depan rumahnya Mas Anton ini sahabat. Nah, Mas Anton ini seorang musisi yang punya studio recording sahabat. Aransemen musik juga, ada video klip, melayani beberapa jasa untuk aransemen musik. Nah, mari kita masuk ke dalam, kita cari informasi bersama-sama, jangan kemana-mana, ikuti terus sahabat ya. Nah sahabat, ini sudah ada di ruang kerja Mas Anton. Ini ada beliau sedang mengaransemen musik apa nih Mas? Kali ini saya memastering lagu. Mastering lagu? Iya. Ini mastering lagu untuk single selanjutnya. Single Mas Anton sendiri? Iya, berkolaborasi sama teman saya. Teman-teman. Dan saat ini banyak job apa Mas ini? Project apa? Banyak yang mengerjakan audio, selain itu juga video klip. Juga ya? Video klip juga. Oke sahabat, ini nanti kita lihat Mas Anton proses mengerjakan project-project dan ini sedang mengaransemen musik. Oke, untuk tahap awal pembuatan rekaman biasanya saya membuat namanya guide dulu ya, guide. Jadi untuk awalan tentunya kita tentukan tempo lagu berapa, terus juga kita siapkan alatnya. Saya tetap kalau guide standarnya adalah gitar sama vokal aja. Itu untuk panduan membuat aransemen, misalnya nanti kita mau isi drum, piano, bass, string dan lain-lain, itu dimulai dari guide dulu. Oke, simak pembuatan guide pertama ya. Nah, tahap selanjutnya, tahap apa Mas? Tahap selanjutnya kita preview dulu dong, preview dulu. Seperti apa sih hasilnya tadi yang sudah kita rekam? Kita simak ya. Nah, ini hasilnya tadi kita rekam nih. Ini yang akan kita gunakan sebagai acuan selanjutnya ya, untuk membuat iringan instrumen lain. Oke, untuk saya membuat aransemen lain biasanya untuk drum, karena sekarang pakai digital ya, saya menggunakan software lain. Oke, kita simak tahap selanjutnya. Nah, ini untuk tahap selanjutnya. Setelah membuat gaya tadi gitar sama vokal, saya menggunakan namanya FL Studio. Saya lebih senang membuat aransemen misalnya drum, piano, string dan lain-lain menggunakan software ini karena menurut saya lebih efektif sekali dan keren lah hasilnya. Nah, tadi seperti ini. Nah, cuman vokal sama gitar ya. Nah, setelah kita kasih drum ini sudah saya membuat drumnya tadi. Nah, ini contoh drumnya nih. Jadi bisa dilihat ya, ini saya menggunakan drum ini. Nah, drum metal saya makanya. Kita play. Ya, ini cara saya. Kita biasanya susun dari awal. Kita mulai dari kicknya. Misalnya ini kick ya. Nah, misalnya mau bunyi detak kayak gitu, gampang aja. Kita susun satu. Dek, tak, dek, tak. Nah, misalnya seperti itu. Kita susun. Nanti kita klik di mana. Jadinya seperti ini. Setelah di play satu-satu, kita susun satu-satu. Kalau sudah rapi, misal 1 sampai 2 bar kita copy paste. Kalau nggak gitu kelamaan ya. Jadi seperti ini jadinya.
ini hasil dari menyusun satu persatu dulu. Nah, Biasanya prosesnya berapa lama Mas ini? kalau saya sendiri karena sudah terbiasa untuk drum saja sekitar 1 jaman lah, 1 jam sampai maksimal 2 jam kalau lagi santai ya. Kalau aransemen musik ini Mas, yang paling susah itu bagian Mas, paling rumit misal? Rumit saya apa ya, biasanya piano yang banyak mengulang-ulang itu karena kan tunes-nya banyak. Nah, kita akan coba bagaimana mengisi sesi piano. Nah, sahabat ini baru mempersiapkan proses mengisi instrumen pianonya, sahabat. Ya, kita play hasilnya. Enaknya menggunakan MIDI controller seperti ini, kita akan tahu perbedaannya mengisi dengan keyboard manual. Nah, ini hasilnya nih, bisa dilihat ya. Nah, ini gambar yang sudah dihasilkan dari saya main-main piano. Misal seperti ini jadinya. Oh, jadi ini nanti bisa dirubah lagi Mas ya? Misal ada yang salah, bisa dibenerin. Misal saya mencet salah fales. Ada yang ini fales ini misal. Di sini misal ya, misal sini. Nah, tuh fales. Kita bisa geser. Tek. Nah, enggak jadi fales kan. Ini enaknya menggunakan sistem digital seperti ini. Jadi kalau kita salah sedikit, nggak perlu kita ngulang dari awal. Dulu waktu teknik rekaman dulu memang seperti itu. Tapi karena sekarang sudah didukung dengan software-software yang canggih, nah kita bisa meminimalisir kesalahan, bahkan menghemat waktu untuk memproduksi sebuah produksi musik. Mas Anton mulai buka usaha studio recording ini Mas, itu sejak kapan Mas? Saya fokus menekuni sekitar 1 tahunan, baru 1 tahunan. Kalau awalnya Mas, sebelumnya Mas Anton ini memang seorang musisi atau? Ya, saya seorang musisi. Saya sudah mempunyai beberapa single original yang dirilis oleh label nasional waktu itu. Saya juga penyanyi. Berdasarkan pengalaman, setelah sering ke Jakarta, akhirnya memang dia membuat pengalaman bermusik semakin banyak. Akhirnya di saat-saat seperti ini ingin berkreativitas. Nah, recording ini saya punya bekal ilmunya lah. Jadi Mas Anton ini belajar dari Jakarta ya? Awalnya itu belajar recording dari sana? Recording ya dari Jakarta, dari YouTube juga. Tapi yang terpenting adalah ketika untuk saya sangat ingin berkembang, lebih baik kita khusus ke mentor yang benar-benar ahli di bidangnya. Karena gini, logikanya kalau kita cuma belajar dari hasil YouTube itu kurang maksimal lah. Kita harus membutuhkan mentor yang bisa saling komunikatif. Nah, apa yang kita tanyakan bisa terjawab. Seperti itu saran saya. Pelanggan Mas Anton ini sudah sampai mana saja Mas? Saat ini yang saya kerjakan selain di dalam kota, ada luar kota sampai bahkan luar pulau ya. Kemarin juga ada orang luar negeri dari Malaysia yang tertarik mengerjakan ke saya. Karena sekarang bisa dikerjakan via online ya. Jadi lebih mempermudah lah untuk mengerjakan proyek-proyek. Tidak harus ketemu, bisa dari sana, dari tempat yang jauh rekaman, saya yang proses aransemennya, komunikasinya bisa lewat online lah. Melayani apa saja Mas Anton? Saya melayani mulai dari pengerjaan audio ya, biasanya lagu original, ada juga yang cover lagu, kemudian aransemen, mixing, mastering, kemudian saya juga membuka jasa pembuatan video klip ya. Video klip misalnya lagu atau memang untuk keperluan dokumentasi lain, misalnya seperti mau lomba atau apa, saya menerima videografi juga. Untuk pengerjaan sendiri Mas, itu butuh proses waktu berapa lama Mas? Untuk pengerjaannya macam-macam, ada yang bisa cuma 1 hari, bisa ada yang sampai berhari-hari juga bisa, tergantung tingkat kesulitannya sebenarnya. Project-project dari apa Mas, YouTuber atau konten kreator yang sedang rame dikerjakan? Yang paling banyak tentunya konten kreator. Biasanya misalnya untuk yang YouTube itu paling banyak. Selain itu misal untuk dokumentasi pribadi itu juga ada. Tapi yang paling banyak adalah para konten kreator yang ingin membuat karya dengan kualitas yang baik. Nah,
cara pesan atau butuh bantuan jasa Mas Anton ini itu bisa mengakses melalui apa, Mas? Jika teman-teman ingin mendengar atau melihat hasil-hasil saya sekaligus bisa berkontak dengan saya, ada di Instagram saya atau di Instagram rumah produksi saya. Instagram saya @anton_ferdian, cari aja Anton Ferdian. Sedangkan untuk rumah produksi saya namanya AV Production. Untuk di YouTube, nah itu banyak karya yang saya upload di YouTube juga. Silahkan dicek hasilnya. Saya juga membagikan banyak tips di situ. Anton Ferdian di YouTube ya. Di situ saya memberi kontak saya. Silahkan menghubungi jika teman-teman ingin membuat proyek di sini. Nah, sahabat Beta, itu tadi hasil liputan di tempat Mas Anton, pemilik AV Production yang saat ini sedang kebanjiran order, banyak pesanan proyek-proyek dari konten kreator, youtuber-youtuber yang membuat cover, sahabat. Nah, saat ini bisa pesan di sini bagi konten kreator yang ingin buat cover. Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan jadi referensi bagi sahabat Beta semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.